Polda Jawa Timur memberikan perlakuan khusus kepada tersangka Bribtu FN yang melakukan pembakaran terhadap suaminya Bribtu RDW hingga tewas. Perlakuan khusus itu diberikan karena tersangka memiliki 3 anak yang masih balita. Anak pertama berusia 2 tahun, kemudian anak kedua dan ketiga merupakan anak kembar yang masih berusia 4 bulan. Selain itu, Polda Jatim memindahkan penahanan Bribtu FN ke rumah sakit karena tersangka mengalami trauma berat, ditambah lagi luka bakar yang mengenainya di beberapa bagian tubuh. Kami akan melakukan update terkait dengan kasus Mojokerto. Yang pertama, tentunya kita sampaikan hasil gelar perkara tadi yang dipimpin langsung oleh Pak Dikrim bahwa telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polda Jawa Timur. Karena mengingat yang bersangkutan ini memiliki 3 anak balita yang harus dirawat, sehingga ada hak eksklusif anak di situ sesuai aturan undang-undang kan seperti itu. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pasca kejadian tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban, di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, di tangan kanan sebelah kanan maupun tangan di sebelah kirinya luka-luka, dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Kemudian sudah dilakukan visum juga terkait hal ini. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada 5 saksi dan 2 ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Kemudian yang Polda Jatim juga melibatkan sejumlah saksi dan ahli untuk mendalami kasus ini, yaitu sebanyak 5 orang. Tidak hanya itu, penyidik juga memanggil 2 ahli seperti psikologi forensik dan psikiater. Kini Bribtu FN sudah ditetapkan sebagai tersangka namun mendapatkan perlakuan khusus di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. FN diancam pasal 44 ayat 1-3 subsidiar ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Senin 10 Juni, mantan Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab bebas murni dan ia tiba di Badan Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Pusat pada pukul 10.30 siang tadi untuk proses pengambilan berkas. Setelah menjalani proses tersebut selama 10 menit, Rizik Syihab pun keluar bersama beberapa pihak yang mendampinginya. Dengan status ini, Rizik resmi tidak lagi terkait dengan ketentuan warga binaan Bapas Jakpus selama dibina selama 2 tahun. Ia pun memastikan akan kembali berdakwah. Kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar akan terus kita lanjutkan, dan yang paling penting saya sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Allahu Akbar. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya nggak peduli siapa orang. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah, kemudian juga nggak sampai di situ, saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya dari dunia sampai akhirat. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM 50. Kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja. Kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang
punya keberanian sebagaimana mestinya, saya tunggu. Rizik juga langsung menyatakan tekadnya untuk mengusut tuntas kasus peristiwa kilometer 50 yang terjadi pada tahun 2020. Ia menyatakan perang terhadap semua pihak yang terlibat dan menantang para pelaku untuk bertindak dengan cara yang terhormat, serta tidak melibatkan anggota keluarganya, terutama wanita dan anak-anak. Senin 10 Juni kemarin, KPK menyita telepon seluler milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Namun tidak hanya itu, KPK juga menyita catatan dan agenda milik mantan anggota DPR itu. Hasto berada di ruang pemeriksaan selama 4 jam, namun ia mengaku hanya berhadapan dengan penyidik selama 1,5 jam. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin, hampir sekitar 4 jam. Dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Hingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini juga suatu bentuk tindakan yang pro justisia, sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami. Selanjutnya, KPK berencana akan kembali memeriksa Hasto terkait kasus mantan caleg PDIP Harun Masiku. Hasto juga sebelumnya sudah menyatakan siap apabila diperiksa oleh KPK dan menurutnya itu tanda bahwa dirinya merupakan warga negara yang bertanggung jawab. Kamis 13 Juni siang tadi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPW PKB DKI Jakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Anies tiba sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiaullah Ilyas. Anies pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Keputusan PKB ini pun dinilai sebagai dobrakan dinamika politik jelang pilkada yang digelar pada November mendatang. Anies pun berharap semakin banyak parpol lain yang bergabung untuk mendukung dirinya. Karena itulah di saat ini Gus Imin sedang di tanah suci. Kita mohonkan yang di tanah suci untuk mendoakan yang di tanah air. Nah, insya Allah doa dari tanah suci untuk tanah air insya Allah makbul. Nah, kemudian beliau sampaikan tentang Jakarta ke depan, dan saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat. Dan perjalanan ini harus dilalui bersama-sama. PKB DKI Jakarta yang mendobrak, PKB DKI Jakarta yang menerobos, PKB DKI Jakarta yang memulai,
Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam perubahan. Dan diperlukan keberanian, diperlukan keteguhan, tapi di balik itu semua dibutuhkan ketulusan, keikhlasan yang luar biasa. Dan saya rasa itulah yang menyalakan semangat dari Pak Haji Hasbiullah, teman-teman pimpinan PKB DKI Jakarta, bahwa ini adalah perjuangan untuk Jakarta ke depan. Sementara itu, Ketua Des Pilkada DKI Jakarta PSI, Justin Adrian mengaku partainya sudah menjalin komunikasi dengan DPW PKB DKI Jakarta, namun komunikasi itu disebut tidak membahas soal duet Anies Kaisang untuk maju sebagai pasangan bakal calon di Pilkada DKI Jakarta. Caranya lu nyetak, oke? Nah, ini lu buka, terus masukin ke. Kamis 13 Juni siang kemarin, polisi menggerebek sebuah pabrik ekstasi yang beroperasi di Jalan Jumhana Sukarama, Medan, Sumatera Utara. Pabrik sekaligus laboratorium pembuatan narkoba jenis ekstasi ini berkedok sebuah ruko bertingkat 3. Polisi menangkap setidaknya ada 5 orang tersangka saat penggerebekan pabrik ekstasi ini. Beberapa di antaranya bahkan pasangan suami dan istri. Pabrik ini disebut memproduksi ekstasi sekaligus mengedarkannya. Wakapolda Sumut, Brigjen Polisi Roni Samtana menyebutkan pabrik ini menghasilkan 600 butir ekstasi per bulan dan disebutkan terdapat clandestine lab yang ada di lantai 3. Bersangkutan ini memproduksi ekstasi kalau ada pesanan. Jadi dia cetak itu sebanyak pesanannya seperti itu. Nah, setelah dicetak baru nanti dikirimkan lewat kurir. Kurir, ini salah satu yang diamankan ini adalah kurirnya seperti itu. Nah, ini baru kemudian nanti akan diserahkan kepada yang mesan. Nah, di mana saja yang mereka meredarkannya, yang sudah terungkap sekarang ini, ya, ini adalah satu di tempat hiburan di Siantar dan ada juga tempat hiburan di Medan. Dan tadi sesuai arahan dari Bapak Kapolda, ya, sudah diarahkan juga untuk dikembangkan. Artinya tempat hiburan mana saja yang ada di Sumatera Utara ini yang selama ini digunakan oleh pelaku ini untuk mengedarkan hasil produksi ekstasinya. Seperti itu, Mas. Jadi artinya, dan yang luar biasa, informasi lebih lanjut juga dapat kami sampaikan bahwa bukan hanya tempat hiburan besar juga ternyata yang mereka beredarkan, tapi juga tempat hiburan-hiburan yang mungkin di daerah-daerah terpencil. Nah, ini makanya kembali pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua, kami siap sebagai institusi kepolisian untuk menerima informasi dari masyarakat, tempat-tempat di mana yang misalnya kan menjadi tempat peredaran narkotika ini, karena lagi-lagi kalau kita tidak bekerja sama, ini akan sulit untuk kita berantas menghabiskan narkotika ini di Sumatera Utara ini. Seperti itu, Mas Freddy. Ya, terima kasih. Di sini. 5 tersangka yang terdiri dari HK sebagai pemilik pabrik sekaligus pembuat ekstasi, DK yang merupakan istri dari HK dan berperan membantu suaminya di laboratorium. Lalu tersangka lainnya berinisial SS berperan memesan alat cetak dan pemasaran melalui situs jual beli online luar negeri. Sementara AP bertugas menjadi kurir di tempat hiburan malam di banyak kota. Dan terakhir HD yang menjadi pemesan ekstasi. Barang bukti yang ditemukan berupa alat cetak ekstasi, berbagai jenis bahan kimia prekursor, dan peralatan clandestine laboratorium narkoba jenis ekstasi. Bahan kimia sebanyak 8,9 kg, bahkan kimia cair sebanyak 285 liter, ekstasi sebanyak 670 butir, dan mepedron yang merupakan serbuk seberat 532,92 gram. Baris Krim Polri menyebut clandestine lab atau pabrik narkoba ini berencana memproduksi 314.000 butir ekstasi. Lewat pengungkapan ini diperkirakan bisa menyelamatkan kurang lebih sekitar 314.000 jiwa dengan asumsi 1 butir ekstasi untuk konsumsi perorangan dalam 1 hari. Baik, apa lagi? Disilasi? Kuades?